Misteri manusia raksasa. Mungkinkah dulu benar-benar ada manusia raksasa? Banyak beredar kabar bahwa ketinggian manusia raksasa bisa mencapai 3 meter lebih. Dalam cerita atau mitos melegenda tentang Raja Og bahwa Nabi Musa alaihissalam dikatakan sebagai manusia yang membunuh raksasa Raja Og. Ia meninggal pada usia 120 tahun atau sekitar 1300 atau 1400 sebelum Masehi, yang mendahului zaman besi di wilayah Levan. Benarkah Raja Og merupakan manusia raksasa yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam? Ataukah ini hanya cerita mitos belaka? Simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Manusia raksasa memang ada, dikenal dengan nama Banu Amalikoh. Manusia raksasa adalah nyata, ia pernah hidup di zaman dahulu. Mereka dikenal dengan nama Banu Amalikoh yang hidup di zaman Nabi Musa dan bertempat di sebuah daerah yang bernama Ariha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Artinya, mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-sekali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya." Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bahwa Dia pernah menciptakan manusia dalam ukuran besar yang disebut sebagai orang Jabarin. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Ali bin Abu Talihah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam singgah di negeri itu, beliau mengutus 12 orang mata-mata agar mencari tahu kabar yang ada di kota tersebut. Lalu mereka bertemu dengan seorang Jabarin dan mereka dimasukkan ke keranjangnya dan membawa mereka ke kota. Lalu orang besar itu memanggil kaumnya agar berkumpul dan mereka berkata, "Siapakah kalian?" Lalu kaum Nabi Musa berkata, "Kami adalah kaum Musa. Ia mengutus kami untuk mengetahui kabar kalian." Lalu kaum Nabi Musa diberi 1 buah anggur yang mencukupi 1 orang. Mereka berkata, "Pergilah kepada Musa dan kaumnya dan katakan, perhitungkanlah bagaimana besarnya buah-buahan kami." Mereka pun pulang kepada Nabi Musa dan berkata, "Pergilah kamu dan Robmu saja yang memerangi mereka. Kami akan duduk di sini saja, tidak ikut berperang." Sedang dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Anas bahwa dikatakan tinggi Banu Amalikoh sekitar 55 hasta atau sekitar 25 meter. Dalil-dalil yang menjelaskan adanya manusia raksasa Banu Amalikoh berarti telah menjelaskan mengenai mitos yang mengatakan bahwa Nabi Musa telah membunuh Raja Og. Bahwa sebenarnya yang dibunuh Nabi Musa adalah Banu Amalikoh dan bukanlah Raja Og. Adapun kisah Raja Og disangsikan oleh para ulama karena keabsahan periwayatannya, dianggap sebagai riwayat yang gharib atau aneh. Ingatkah kalian bahwa beberapa tahun lalu kita sempat dihebohkan tentang penemuan fosil manusia raksasa? Dikatakan bahwa para aktivis eksplorasi gas wilayah selatan gurun pasir Arab telah menemukan tengkorak manusia berukuran raksasa. Ini sungguh mengejutkan. Demi keselamatan tapak arkeologi tersebut, tentara Arab Saudi telah menjaga kawasan penemuan itu dan tidak seorang pun diperbolehkan memasuki lokasi kecuali para pegawai eksplorasi Aramco. Ada yang mengatakan bahwa fosil manusia raksasa tersebut adalah milik kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Lalu bagaimana Islam sendiri menceritakan tentang keberadaan kaum Ad? Benarkah kaum Ad juga merupakan kaum raksasa seperti Banu Amalikoh? Kaum Ad merupakan kaum yang hebat, yang mahir dalam seni, hingga mereka mampu mendirikan bangunan dan gedung-gedung indah di setiap tempat tinggi, dengan harapan mereka dapat hidup selama-lamanya.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah menyebutkan kehebatan kaum Ad dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Irama dzatil 'imad. Artinya, tidakkah engkau perhatikan bagaimanakah Tuhanmu lakukan terhadap kaum Ad yang kufur durhaka, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi tiangnya sesuai dengan penduduknya. Quran Surah Al-Fajr 6-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kaum Ad seorang nabi dari kalangan mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam, yang ditugaskan untuk memberi peringatan. Akan tetapi kaum Ad menolak dan mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma 'adu fastakbaru fil ardi bi khairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allaha alladzi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Artinya, adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Begitulah sikap kaum Ad, sehingga perbuatannya tersebut telah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, yang sangat kencang. Mengenai hal ini Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma 'adu fa'uhliku birihi sarsarin 'atiyah Sakharraha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Artinya, adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Penelitian geografi menunjukkan bahwa tempat tinggal kaum Ad di bumi Ahqaf yang terletak di sebelah utara Hadramaut, di sebelah utaranya terletak Arokali, dan bagian timurnya ialah Oman. Mereka ialah kaum yang menyembah berhala. Seorang ahli arkeologi bernama Nicholas Klepp telah menemui lokasi legenda purba itu. Dari penemuan arkeologi tersebut ditemukan menara dan tiang-tiang yang disebutkan dalam Al-Quran. Tiang-tiang itu begitu mengagumkan dan mempunyai bentuk-bentuk khas. Catatan sejarah mendapati kaum Ad adalah kaum yang terkaya di dunia. Mereka sangat maju dalam pertanian. Berdasarkan hasil dari penggalian juga ditemui sisa reruntuhan sebuah kota yang amat luar biasa. Kota tersebut dikelilingi dinding yang memiliki ukuran yang begitu luas, dan istananya merupakan bangunan yang sangat menakjubkan. Tiang-tiangnya memiliki arkeologi arsitektural yang tinggi, berbentuk bulat dan disusun dalam serambi yang melengkung, berlapis emas atau perak. Dan ruang-ruang di antara tiang-tiang tersebut sangat mengagumkan, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fajr 6-7, bahwa penduduk Iram memiliki bangunan yang sangat tinggi tiang-tiangnya. Pada awal tahun 1990 muncul dalam beberapa surat kabar yang terkemuka di dunia. Ia mengatakan bahwa kota legenda Arab yang hilang telah ditemukan. Banyak orang yang sejak dulu beranggapan bahwa kaum Ad yang sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran hanyalah sebuah legenda, dan beranggapan lokasi mereka tidak akan pernah ditemui. Tentunya melalui penemuan ini banyak orang yang tidak dapat menyembunyikan keheranan.
Dengan fakta penemuannya itu, Club meneruskan mempelajari berbagai manuskrip dan peta kuno di perpustakaan Huntington, California. Tujuannya adalah untuk menemukan peta dari daerah tersebut. Setelah melalui penelitian singkat, ia menemukannya. Yang ditemukan adalah sebuah lukisan peta yang dibuat oleh Ptolemeus, ahli geografi Yunani Mesir pada tahun 200 Masehi. Pada peta ini ditunjukkan sebuah bangunan tua yang ditemui di daerah tersebut dan jalan-jalan yang menuju kota tersebut. Sementara itu, ia telah menerima kabar bahwa NASA telah melakukan pemotretan. Dalam foto-foto tersebut ditemukan sebuah bentuk yang sulit dilihat dengan kasat mata, tetapi bisa dilihat dengan jelas keseluruhan bentuk tersebut dari luar angkasa. Dengan membandingkan foto-foto ini dan peta tua yang ada di tangannya, akhirnya Club menjumpai kesimpulan yang ia cari, yaitu pusat-pusat dalam peta tua tersebut sesuai dengan pusat-pusat gambar yang diambil dengan satelit. Begitulah ulasan di balik misteri manusia raksasa. Nyatanya mereka pernah hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka biasa disebut Banu Amalikoh. Sedangkan mengenai kaum Ad ini pun sungguh nyata adanya, karena Al-Quran banyak menyebutkan tentang kaum Ad yang disebut memiliki kekuatan besar pada zaman itu. Namun mengenai kondisi fisik kaum Ad belum ada penjelasannya dari hadis maupun dalil yang mengatakan mereka orang Jabarin atau manusia raksasa. Sedangkan mengenai beredarnya foto-foto fosil raksasa yang diduga milik foto kaum Ad, ini pun masih menimbulkan pro dan kontra. Bahkan tidak sedikit pun para ahli dan peneliti lain yang mengatakan bahwa foto-foto tersebut adalah hoaks belaka. Wallahu alam. Ataukah mungkin sudah muncul penemuan lain yang mengarah pada keberadaan raksasa di zaman dulu? Misalnya penemuan jejak kaki raksasa pada Bukit Batu di Afrika Selatan. Lagi-lagi sejauh mana kebenaran gambar-gambar ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.